Wasbah fi buhuril fawaidi, kemudian kamu itu istilahnya berenang di lautan faedah. Jadi kalian itu misalkan hari ini, hari Senin, bayangkan kalian itu berada di lautan. Kalau kalian di lautan kan harus berenang untuk mencari intan, ya, untuk mencari sesuatu yang berharga di dalam laut itu kamu harus berenang. Carilah faedah, carilah sesuatu yang berharga di dalamnya. Kemudian masih kutipan syair, tafaqoh fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa adalu qasidin. Belajarlah ilmu fikih, fa innal fiqha afdalu qaidin, karena fikih itu lebih utama-utamanya perkara yang menuntun kita. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu yang paling utama untuk menuntun keseharian kita. Ilal birri wa taqwa, ya, menuntunnya itu kemana? Ke sesuatu yang apa? Sesuatu yang bagus, ya. Birri itu kan kebagusan, ya. Jadi menuntun kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik, ya, dan menuntun kita menuju ketakwaan, ya. Dan wa'adalu qasidin, dan ilmu fikih adalah sesuatu yang lebih meyakinkan seluruh perkara yang menunjukkannya. Jadi fikih itu sangat bagus lah, ya. Sangat bagus untuk menuntun kita beraktivitas keseharian. Wa al-ilmu al-hadi ila sunanil huda, ya. Wa al-hasmu yunji min jami'i syada'in. Kemudian juga ilmu fikih itu adalah ilmu yang menunjukkan kepada sunnah-sunnahnya perkara yang mendatangkan kita kepada makhluk. Kemudian juga fikih itu membuat kita menjadikan kita suatu benteng, ya, benteng yang mana benteng itu bisa menyelamatkan dari seluruh perkara yang hina, ya, atau sesuatu perkara yang hina yang memberatkan kita. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaiton min alfi abidin. Nah, ini nih yang paling menarik dari ilmu fikih, ya. Karena fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaiton min alfi abidin. Kalau seseorang, ya, seseorang yang ahli ilmu fikih, ya, yang wirai itu maksudnya apa? Wirai itu menjauhi perkara haram dan perkara syubhat, ya. Ingat, bukan perkara haram saja, tapi perkara syubhat. Ini yang membuat titik berat bagi seorang manusia itu adalah menjauhi perkara syubhat. Kenapa diunggulkan, ya, orang yang ahli fikih yang mutawarri'an itu diunggulkan? Karena setan itu lebih mudah menggoda, ya, menggoda 1000 hamba. Hamba itu maksudnya orang yang ahli ibadah, setiap harinya jungkal ibadah terus, ya. Itu lebih berat dibandingkan satu orang yang ahli fikih. Setan itu mudah membinasakan atau merayu 1000 orang yang ahli ibadah, mudah. Tapi menghadapi satu orang yang ahli fikih itu beratnya minta ampun. Itulah keutamaan dari orang yang ahli fikih yang mutawarri'an. Kemudian wa kadzalika fi sairil akhlaq nahu al-jud wal bakhl wal jubn wal jaro'ah wa takabbur wa tawaddu wal ifah wal israf wa taktir wa ghairiha, ya. Kemudian juga difardukan, ya, untuk mencari ilmu-ilmu seperti ilmu dermawan, ya, medit wal jubn wal berani, ya,
kemudian takabur, tawadhu, wal aifah, wal israf. Maksudnya itu wajib bukan mencari ilmunya, bukan. Jadi untuk tolak ukur lah. Maksudnya tuh kiber itu batasannya seperti apa, ya kan? Sombong itu seperti apa. Nah, itu ukurannya bukan masalah mencari ilmu sombong biar kita sombong, bukan, tapi hanya untuk untuk tolak ukur lah dalam diri kita. Oh, kita itu nggak boleh seperti ini karena batasan orang yang sombong itu seperti ini, batasan orang-orang yang pelit itu seperti ini. Jadi kita harus menjauhi tersebut. Fa innal kibri wal bukhal wal jubn wal israf itu haram. Karena orang yang kiber, orang yang sombong ya, kemudian orang yang pelit ya, orang yang jereh, maksudnya jereh, juben itu jabnun itu orang yang tidak beranian lah, maluan, kecing ya sebenarnya, maluan itu ya. Kemudian israf itu terlalu berlebihan, misalkan memakai pakaiannya terlalu berlebihan, memakai airnya berlebihan, memakai sesuatu itu berlebihan, itu semuanya haram, ya kan? Jadi kita wajib mengetahui ilmu-ilmu walaupun itu kelihatannya jelek ya sombong ilmu itu sebetulnya seharusnya nggak dipelajari, tapi kenapa kok difardukan ya? Karena itu untuk pertimbangan saja, supaya kita tahu batasan kiber itu seperti apa, batasan sombong, batasan pelit, batasan batasan sesuatu yang itulah ibaratnya sesuatu yang bisa merugikan kita dan orang lain, itu ya wajib diketahui semuanya itu adalah haram. Wala yumakkinu ataharuzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudodiha. Seseorang tidak mungkin bisa menjaga dirinya dari semuanya itu ya, kecuali mengetahui kadar-kadarnya ya, dan ilmu dari kebalikannya tersebut. Jadi misalkan loman ya, loman itu kan dermawan kan, dermawan itu lawannya adalah pelit. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita itu adalah orang yang pelit? Karena kita tidak tahu ilmunya kan. Tapi kalau kita tahu ilmu, maksudnya batasan pelit-pelit itu seperti ini, kan kita bisa ibaratnya tuh bisa menyeimbangkan diri supaya tidak pelit dan tidak terlalu gimana gitu ya. Nah, tidak terlalu boros. Kalau boros kan berarti israf, terlalu berlebihan itu ya. Kemudian fayuftarodu ala kulli insanin ilmuha, maka diwajibkan bagi seluruh insan untuk mengetahui hal tersebut. Waqad sonafa as-sayyidu al-imamu al-ajalu al-asyahidu an-Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq. Kemudian juga Sayyid Imam al-Ajal Asyahid Nasiruddin Abu Qasim itu membikin kitab tentang akhlak. Ya kemarin kan Syekh Muhammad bin Hasan itu mengarang kitab tentang ilmu ilmu perdagangan. Nah, sekarang itu Syekh Nasiruddin Abul Qasim itu mengarang kitab tentang akhlak. Wa na'am ma sonafa. Nah, kemudian kenapa kok Imam Nasiruddin itu mengarang kitab tentang akhlak? Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Karena wajib bagi seluruh orang muslim itu untuk menjaga hal tersebut ya. Wa amma hifdzu ma yaqum fi ba'dil ahyina iku fa fardun ala sabil kifayah. Karena menjaga sesuatu yang berkaitan dari hal tersebut ya, dari bergantinya masa ya, itu adalah fardu ala sabil kifayah. Jadi fardu ya, tapi jalannya ini adalah kifayah. Kalau fardu kifayah itu fardu yang bagaimana? Fardu yang bisa digugurkan oleh oleh berapa? Oleh masing-masing orang ya. Oleh masing-masing orang kan?
Iya kan, per individu kan. Kalau kifayah, kalau fardu ain itu kebalik enggak nih? Kebalik. Kalau fardu ain berarti bisa digugur, tanggungannya itu adalah satu orang ya, berarti seorang individu itu, setiap individu itu menanggung kewajiban ya. Tapi kalau fardu kifayah itu adalah kelompok. Yang penting dalam kelompok ini ada satu orang yang menguasai ilmu tersebut, maka semuanya itu adalah gugur dosanya. Ya mungkin hanya itu saja ya kali ini yang bisa saya informasikan ya. Kita belajar sama-sama tentang ilmu keseharian kita, karena ini cukup menarik kan ya. Pelajaran itu cukup menarik, ilmu hal ya, ilmu keseharian. Kurang lebihnya maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.